Pada minggu ini, Israel merayakan Hari Paskah Yahudi, sebuah hari penting yang biasanya mereka rayakan setiap tahun. Namun dalam perayaan kali ini dapat dikatakan berbeda, karena Israel terus mendapatkan serangan dari Iran dan Lebanon. Serangan yang membuat warga Israel tidak tenang, karena mereka terus dihantui rudal-rudal kiriman dari musuh. Kini serangan dilakukan oleh Iran dan Lebanon akhirnya memberikan dampak buruk di Israel. Di antaranya adalah kemunculan dua fenomena alam, yakni banjir dan kebakaran. Fenomena yang muncul setelah serangan dari Iran dan Lebanon. Dan untuk itu inilah hadiah spesial dari Iran dan Lebanon untuk Israel yang saat ini tengah merayakan Hari Paskah Yahudi. Sampai saat ini serangan demi serangan terus dilancarkan oleh pasukan Israel. Kali ini mereka menyerang dua negara, yakni Iran dan Lebanon. Untuk Iran, Israel terus mengincar Teheran yang selama ini menjadi ibu kota dari negara Persia tersebut. Ini adalah serangan kesekian kali yang dilakukan oleh Israel dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan dari Iran. Tapi sayangnya, meski terus mendapatkan serangan, Teheran tetap kuat dan selalu membalas serangan dilakukan oleh Israel. Songs on the balcony, grandmother hums quietly, henna stains on fingertips. Setelah Teheran, selanjutnya adalah Beirut. Beirut adalah ibu kota dari Lebanon. Dalam beberapa hari terakhir, kota ini juga terus mendapatkan serangan dari pasukan Israel. Terbaru sebuah rudal kiriman Israel berhasil menghantam sebuah gedung yang ada di Beirut. Selain menghancurkan gedung yang ada di sana, serangan itu juga membuat warga Beirut lari ketakutan. Dengan serangan ini, Israel mengklaim jika serangan yang mereka lakukan terbukti sukses. Setelah serangan demi serangan dilakukan oleh Israel, Netanyahu mengklaim jika serangan yang selama ini dilakukan telah membuat Iran diambang kekalahan. Netanyahu juga menambahkan operasi yang selama ini dilakukan Israel dan Amerika telah membuat Iran melemah. Kami harus bertindak dan kami telah bertindak. Kami tetap teguh dalam misi kami dan kami telah mengubah wajah Timur Tengah, kata Netanyahu dikutip dari Anadolu Agency. Usai mengklaim Israel menang dalam konflik kali ini, Netanyahu juga mengatakan jika saat ini Iran bukanlah ancaman lagi. Bagi Netanyahu, cepat atau lambat, rezim dari Iran akan segera runtuh. Dan itu semua berkat apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika. Tapi sekali lagi, klaim dari Netanyahu tersebut cuma sepihak. Karena sampai saat ini nyatanya, Iran belum menyerah dan terus melakukan serangan balasan. Serangan balasan Iran untuk Israel. Seperti biasa, apa yang diucapkan oleh Netanyahu tadi adalah klaim sepihak. Karena faktanya, Iran dan Lebanon terus melakukan serangan balasan ke Israel. Kali ini serangan tersebut bertepatan dengan Hari Raya Paskah Yahudi. Warga Israel yang tengah merayakan hari besar tersebut dibuat tak bisa tenang karena sirine peringatan terus berbunyi. Bahkan sirine itu terus muncul dari pagi hari hingga malam hari. Pada akhirnya, rudal demi rudal dikirimkan oleh Iran dan Lebanon menghantam beberapa lokasi di Israel. Oh ya, kafe. הלך הקפה. באנו לשבת פה. Akibat serangan tersebut, pelayanan ambulans yang ada di Israel dibuat sibuk kesana kemari mencari korban akibat pecahan proyektil. Pemerintah Israel mendesak warga untuk menghindari tempat terbuka dan mencari lokasi perlindungan yang aman. Di Bnei Brak, daerah di sebelah timur Tel Aviv, Israel melaporkan adanya pecahan peluru yang jatuh di 11 lokasi berbeda. Dengan layanan ambulans, Israel meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan di daerah-daerah tersebut.
Dua fenomena alam muncul usai Iran serang Israel. Puncak dari serangan Iran kepada Israel akhirnya mulai dirasakan oleh warga. Terbaru sebuah serangan yang dikirimkan oleh Iran membuat salah satu wilayah yang ada di sana mengalami kebanjiran. Banjir tersebut bukanlah banjir biasa, karena berdasarkan laporannya, banjir itu adalah banjir limbah yang diakibatkan oleh rudal Iran. Jika kita perhatikan, air banjir itu berasal dari dalam tanah yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Selain banjir, beberapa wilayah di Israel juga mengalami kebakaran. Lagi-lagi, kebakaran tersebut disebabkan oleh rudal kiriman Iran. Kebakaran yang membuat semua warga yang ada di sana panik ketakutan. Dengan ini, maka serangan dilakukan oleh Iran dan Lebanon telah menimbulkan dua fenomena alam di Israel, yakni banjir dan kebakaran. Fenomena yang pastinya membuat warga Israel semakin menderita. Dari semua bencana yang muncul di Israel, takutnya bencana tersebut akan memberikan dampak lanjutan kepada warga Israel. Dampak yang dimaksud adalah munculnya berbagai penyakit. Karena seperti yang kita tahu, banjir yang terjadi di sana adalah banjir limbah, bukan banjir karena air hujan. Jika air limbah itu menyerang warga Israel, ada potensi mereka bakal terkena penyakit. Bahkan ditakutkan warga Israel bakal mengalami keracunan massal jika air limbah itu mengandung bahan yang berbahaya. Iran mulai peringatkan Amerika. Usai Iran melakukan serangan balasan ke Israel, presiden mereka, yakni Masoud Pezeshkian, memberikan peringatan kepada Amerika. Peringatan ini bertujuan supaya mereka berhenti untuk bekerja sama dengan Israel. Presiden Iran tersebut secara spesifik menuding bahwa Amerika telah terjebak dalam manipulasi rezim Israel. Dalam suratnya, Pezeshkian menilai agresi Amerika saat ini tak lebih dari sekedar menjadi perpanjangan tangan kepentingan Tel Aviv untuk mengalihkan perhatian dunia dari isu Palestina. Bukankah benar bahwa Israel dengan menciptakan ancaman Iran berupaya mengalihkan perhatian dunia dari kejahatannya terhadap rakyat Palestina? Bukankah jelas bahwa Israel kini ingin memerangi Iran hingga tentara Amerika terakhir dan dolar pajak Amerika terakhir, mengalihkan beban ilusi tersebut kepada Iran, kawasan, dan Amerika Serikat demi kepentingan yang tidak sah, kata Pezeshkian dalam pernyataannya. Peringatan yang dikirimkan oleh Presiden Iran tadi malah mendapatkan tanggapan berbeda dari Donald Trump. Menurut Trump, Iran saat ini telah meminta gencatan senjata kepada Amerika. Gencatan senjata yang tujuannya adalah untuk menghentikan perang yang selama ini terjadi. Sampai itu terjadi, kami akan menghancurkan Iran sampai habis, atau seperti yang mereka katakan, kembali ke zaman batu. Mereka seperti mau meminta gencatan senjata. Itulah kabar yang kami dapatkan saat ini, kata Trump pada media. It's my own dust in the jasmine sky. I let your shadow pass me by. Pada akhirnya, konflik antara Iran dan Israel serta Amerika bukan sekedar pertikaian tiga negara, melainkan cerminan kompleksitas geopolitik yang melibatkan kepentingan global, ideologi, dan perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Hingga kini, eskalasi yang terjadi, baik melalui serangan langsung maupun peran kelompok proksi, menunjukkan bahwa perdamaian masih menjadi tujuan yang jauh dari kata mudah. Di tengah meningkatnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta dampak ekonomi global yang kian terasa, dunia dihadapkan pada pilihan, membiarkan konflik ini terus membesar atau mendorong upaya diplomasi yang nyata dan berkelanjutan. Harapan akan perdamaian hanya dapat terwujud jika semua pihak bersedia menahan diri, membuka ruang dialog, dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan politik semata. Sehingga mari kita nantikan saja apakah Iran, Israel, hingga Amerika mau berdialog membahas mengenai penghentian konflik yang sampai saat ini terus terjadi.